Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang. Saya Ria Mayasari dari SD Negeri 127 Palembang. Saya Robert Widodo dari SMA 103 Palembang. Saya Dewi Pratama Lestari dari SD Negeri 246 Palembang. Akan melakukan demonstrasi kontekstual supervisi untuk coaching akademik. Selamat menyaksikan. Siang Pak Robert, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Dewi, alhamdulillah sehat. Bu Dewi gimana kabar? Alhamdulillah sehat Iya. Pak. Sebelum Bapak melakukan coaching, Iya. saya akan mengajukan pertanyaan awal Pak ya. Baik Bu. Pertama kita diskusikan dulu coaching Bapak nanti harus sesuai dengan alur Tirta Pak ya. Siap. Oke, kompetensi yang pertama pertanyaannya kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Oke, baik, terima kasih Bu. Yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini, saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching tentunya. Yang pertama adalah present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi Bu ya yang ingin saya coba kembangkan. Oke, baik. Bagian mana yang nanti Bapak ingin saya amati Pak? Baik, dari ketiga kompetensi itu yang saya ingin Ibu nanti amati dalam kegiatan coaching, yaitu kompetensi yang ketiga, yaitu bagaimana saya nanti bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Itu Bu harapan saya. Oke, terus bagaimana penilaian Bapak terhadap diri Bapak sendiri yang akan kita kembangkan nanti? Sejauh saya amati bahwa saya punya kompetensi untuk bisa melaksanakan coaching dan membantu menyelesaikan masalah coaching. Jadi yang itu saya merasa punya kompetensi untuk bisa melakukan coaching pada kesempatan ini. Oke, baik. Lanjut, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersamaan ini? Baik, tentunya saya punya harapan setelah kegiatan coaching ini persoalan yang ada dihadapi oleh coach itu bisa terselesaikan, juga bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang baik saya miliki maupun yang coach miliki. Yang kedua adalah mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada. Oke, baik Pak. Silakan dilaksanakan coachingnya. Semoga lancar. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baik, selamat siang Bu Ria. Selamat siang Apa Pak kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, terima kasih. Di sini kita akan melakukan percakapan ya, coaching. Maka tapi sepertinya ada yang ingin Ibu sampaikan ya. Iya. Silakan Ibu menyampaikan sesuatu. Iya, saya tuh sebenarnya selama mengajar baru di tahun ini saya ditugaskan mengajar anak kelas 4. Oke, selama ini saya mengajar kelas 6, Pak Robert. Nah, saya merasakan ada beberapa kesulitan saat saya sudah memasuki dan mengajar di kelas 4. Salah satunya adalah kurang aktifnya siswa itu mendengarkan saat saya menjelaskan. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi. Iya. Jadi kira-kira apa ya tujuan yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Harapannya saya menemukan solusi bagaimana saya meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri saya, sehingga dapat membantu siswa itu fokus saat mendengarkan saya dan aktif saat saya memberikan materi pembelajaran. Jadi nanti ingin tadi menemukan kompetensi, sehingga nanti bisa menemukan solusi. Iya Pak Robert, betul sekali. Mungkin juga perlu disampaikan ke saya, menurut pengamatan Ibu, kekuatan apa yang Ibu miliki sehingga bisa mencapai tujuan? Oke, alhamdulillah selama beberapa tahun ini saya mengajar di kelas 6, kekuatan yang saya miliki adalah kemampuan mengelola kelas, kemampuan berkomunikasi dengan siswa, dan pendekatan aktif secara dengan siswa sehingga saya merasa bahwa saya mampu untuk meningkatkan mendengar siswa sehingga siswa itu fokus Pak Robert saat saya menyampaikan materi pembelajaran. Oke, kalau tadi Ibu bilang ini meningkatkan kompetensi ya. Iya. Mungkin ada kekuatan lain ya selain tadi yang Ibu miliki di luar itu sehingga bisa mendukung itu. Oke. Apakah ketersediaan fasilitas atau
Alhamdulillah kalau untuk fasilitas dari sekolah itu ada, walaupun memang ada keterbatasan kita menggunakannya karena begitu banyak rombel. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya itu, bagaimana setiap harinya mereka tidak merasa bosan. Nah, salah satunya saya selalu membawa berbagai media atau menggunakan berbagai metode sehingga mereka itu tetap aktif dan tetap fokus saat saya menyampaikan pembelajaran. Oke, berarti saya lihat tadi sudah cukup ya kekuatan yang dimiliki untuk bisa mewujudkan namanya rencana ibu dan mudah-mudahan tujuannya bisa tercapai. Amin. Nah, tapi mungkin apa kira-kira rencananya yang secara rinci disampaikan di sini untuk mencapai tujuan rencana seperti apa? Oke, rencana saya ke depan itu saya akan melakukan pendekatan lebih persuasif kepada anak-anak Pak Robert, karena untuk anak saya anggap kelas 4 ini masih kelas rendah. Jadi saya membutuhkan pendekatan yang lebih dalam lagi, mengenal sosial emosional mereka lebih dalam lagi, sehingga dapat mengetahui karakteristik mereka ini bagaimana. Karena saya rasa untuk anak kelas 4 itu lebih membutuhkan perhatian yang ekstra dan khusus dibandingkan anak-anak yang kelas 6 yang sudah jauh lebih paham. Menurut saya itu, Pak. Oke. Nah, tadi kan Ibu menyampaikan pendekatannya untuk ke siswanya. Mungkin bisa disampaikan secara lebih detail untuk anak kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 tadi strateginya seperti apa sih? Oke. Strateginya saya kemarin itu sudah melakukan penilaian asesmen. Asesmen diagnostik sudah saya lakukan, Pak Robert. Saya pun sempat mewawancarai beberapa anak, saya ambil sampelnya saja. Jadi mendengarkan cerita atau pendapat mereka mengenai bagaimana perasaan mereka naik ke kelas 4, kemudian perasaan mereka mendapatkan guru yang baru, sehingga saya bisa lebih mendapatkan suasana keakraban dengan mereka dan juga mengetahui apa yang mereka butuhkan saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, baik, saya lihat tadi strategi Ibu juga sudah sangat detail ya. Terima kasih. Dan saya yakin juga bisa berhasil. Tapi menurut Ibu sendiri apa sih sebenarnya ukuran keberhasilan dari rencana ini? Oke, tolak ukur keberhasilannya yang saya rasa mereka merasakan bahagia, senang saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian juga mereka aktif di kelas. Jika saya memberikan umpan balik, mereka dengan bahagia dan dengan cepat memberikan tanggapan yang luar biasa. Saya rasa tolak ukurnya seperti itu, selain dari hasil nilai yang tentunya sangat memuaskan, Pak Robert. Oke, saya lihat Ibu sudah sangat siap untuk bisa menerapkan ini ya. Tapi juga perlu komitmen ya. Kira-kira komitmen apa Ibu yang untuk bisa mewujudkan rencana ini? Komitmen kedepannya sebagai seorang ASN harus ikhlas, harus menerima, dan harus bertanggung jawab tentunya. Jadi apapun konsekuensinya, walaupun ini anak kelas rendah, saya harus berusaha menjadi guru yang hebat di mata mereka dan juga tentunya guru yang hebat buat diri saya sendiri, Pak Robert. Luar biasa sekali. Terima kasih, Pak Robert. Tapi mungkin perlu sampaikan juga Bu, suatu rencana itu kan perlu action ya. Kira-kira actionnya kapan itu? Insya Allah sudah saya rancang dari sebelum saya masuk ke kelas 4. Begitu dapat SK pembagian tugas, saya sudah mencari-cari cara bagaimana cara saya menerapkannya, dan insya Allah secepatnya sudah akan saya lakukan, Pak Robert. Baik, luar biasa Ibu. Terima kasih sudah memberikan informasi terkait dengan rencana Ibu. Dan saya yakin dengan strategi, dengan kematangan motivasi maupun juga tadi komitmen Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan nanti bisa terlaksana. Amin. Baik, yang penting nanti berkomunikasi dengan pihak sekolah, dengan kepala sekolah dan seterusnya, hingga nanti bisa mewujudkan dengan lebih ringan karena tidak sendiri dia, tentunya kita mewujudkan perlu kolaborasi dengan teman-teman. Oke, baik, luar biasa rencana Ibu. Saya yakin nanti bisa berjalan dengan baik dan kita cukupkan pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Robert. Ya, selamat siang Ibu. Siang Pak Robert. Baik Pak Robert, tadi saya lihat dari coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Ria, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak ya. Oke. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam kompetensi tadi? Ya, menurut saya sejauh saya alami dan amati, saya bisa melaksanakan kegiatan coaching itu dengan lancar.
Jadi saya menilainya ya bisa berjalan lancar sesuai dengan alur yang Oke. diharapkan. Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Saya menilai seperti itu karena satu, prosesnya berjalan lancar tadi, yang kedua Oke, ya. sesuai dengan alur yang Tirta ya, mulai dari Ya, alur tujuan, Tirta, Pak ya. kemudian sampai pada tahap tanggung jawab saya menaikkan komitmen dan juga kapan pelaksanaan itu sudah sesuai dengan alur yang Ya, dari diterapkan alur dalam Tirta Tirta yang seperti itu. kita diskusikan waktu pra-observasi, Pak ya. Sudah sesuai dengan itu. Saya kira itu kriteria saya menilai bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik, saya akan menyampaikan pendapat saya, boleh Pak? Baik, Bu, silakan. Oke, dari yang saya amati tadi, sebenarnya sudah bagus Bapak ya, kompetensinya sudah muncul, sangat baik, tapi sebaiknya sebagai coach itu ada 3 kompetensi. Yang pertama itu hadir secara sepenuhnya, yang kedua itu mendengar secara aktif, dan yang ketiga itu memberi pertanyaan yang berbobot, Pak. Sebaiknya itu ada semua. Sudah ada Bapak tadi, cuman perlu ditingkatkan lagi. Oke, selanjutnya apa yang masih perlu dikembangkan, Pak? Menurut saya apa yang sudah saya lakukan sudah baik ya menurut saya. Ya memang tadi betul menurut Ibu perlu mengembangkan kompetensi yang lain karena fokus saya memang pada hari ini saya mengembangkan bagaimana memunculkan pertanyaan yang berbobot dengan tadi mendengarkan dan seterusnya. Saya sudah berusaha itu, tapi mungkin dalam hal present ya, kehadiran penuh dari kadang-kadang kita pikiran kemana gitu ya, tapi kemudian kembali lagi ke sini. Saya kira itu perlu dikembangkan supaya nanti bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot lagi dan bisa hadir secara aktif ya, mendengarkan secara aktif. Bapak. Dari diskusi kita sudah terbayang Pak ya apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa ini. Oke, hasil pengamatan ini saya catat di form supervisi akademis Pak ya. Lanjut, apa yang Bapak dapat dari proses observasi ini? Saya bersyukur sekali bisa melaksanakan proses ini sehingga banyak hal saya dapat, tentunya solusi dari permasalahan yang ada bisa saya dapat, kemudian saya juga bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang coach dan juga banyak pengalaman lain tentunya melatih diri untuk bisa mendampingi dan juga memberikan solusi terhadap permasalahan. Saya kira hal-hal itu yang penting Bu, yang apalagi saya dapatkan dalam proses ini. Ya, bagus sekali Pak ya. Dan satu lagi saya mendapatkan penguatan gitu ya untuk bisa melaksanakan aksi saya dan juga hal baik yang mungkin potensi-potensi saya mendapatkan penguatan untuk bisa mengembangkan lebih jauh lagi dengan mengadakan kegiatan ini. Oke, bagus Pak. Dilanjutkan Pak ya. Oke, demikian Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya kira cukup sementara ini. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak. Ya, baik. Selamat siang Bu. Siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih.